Core Ultra 7365 kelihatannya kayak mengecewakan. Benchmark dari Ryzen AI 9465 akhirnya keluar dan krisis RAM mungkin akan berakhir lebih cepat dari yang kita perkirakan. Selamat datang lagi di Beritek, di mana aku akan membawakan berita terbaru dari dunia teknologi, dan yang pertama adalah Core Ultra 7 365. Benchmarknya sekarang keluar di Geekbench, dan dari hasilnya kayaknya itu nggak sebagus yang kita kira. Jadi kita udah lihat beberapa kali benchmark Geekbench dari CPU Panther Lake H atau seri performanya dengan peningkatan yang kelihatannya lumayan di bagian CPU dan iGPU-nya. Tapi untuk yang varian bawahnya, baru kali ini di Geekbench muncul, yaitu dengan Core Ultra 7 365. Nah, CPU ini punya 8 core, 4 performance core dan 4 low power cores dengan base clock-nya 2,4 GHz dan boost-nya menurut Geekbench sekitar hampir 4,7 GHz. Dan di benchmark tersebut ia mendapatkan skor 2451 di single core dan 9714 di multicore, yang ternyata lebih lambat dari pendahulunya si Core Ultra 7 268V yang mendapatkan skor single core 2639 dan multicore-nya 10318. Padahal kedua CPU ini punya konfigurasi core-nya sama. Jadi dia juga punya 4 performance core dan 4 low power core. Tapi si 268V itu bisa boost hingga 5 GHz. Dan kalau lihat dari TDP-nya ini, si Ultra 7 365 ini seharusnya juga lebih tinggi, dia di antara 22 sampai 55 watt, sedangkan 268V itu cuma 17 sampai 37 watt. Jadi agak aneh. Tapi yang bisa kita ambil dari ini adalah ini kemungkinan besar masih engineering sampel yang belum maksimal. Atau emang karena Geekbench saja. Soalnya ada juga benchmark di Passmark beberapa lalu. Dan CPU ini itu bisa lumayan bersaing lah dengan Ultra 7 255H. Nah, yang seharusnya itu adalah varian atau kelas dengan daya lebih tinggi daripada 365 ini. Dan di hari yang sama itu juga, dan di software benchmark yang sama juga, AMD sedang mempersiapkan CPU baru mereka, Gorgon Point. Jadi Ryzen AI 9465 ini juga terlihat di Geekbench menghasilkan skor 2780 di single core dan 12001 di multicore. Nah, di benchmark tersebut ia melaporkan mempunyai konfigurasi Core 4 plus 6 seperti pendahulunya si AI 9365 dengan base clock-nya 2 GHz dan boost-nya itu cuma sampai 4,8 GHz. Ini bukan hasil yang wah, namanya juga refresh. Ini CPU yang sama dari yang lalu, cuma beda dikit, entah itu clock speed-nya atau IGP-nya dinaikin dikit, jadi nggak usah ngarep banyak dalam produk finalnya sih. Paling nambahnya cuma 1 digit dalam persennya. Dan mungkin sebaiknya lebih ngarep soal ini, karena krisis RAM ini diperkirakan akan selesai lebih cepat. Setidaknya itu sih yang dikatakan oleh Edward Chrysler, PR Manager dari Sapphire waktu berbicara dengan Hardware Unbox. Jadi menurutnya dalam 6-8 bulan ini pasar akan menjadi lebih stabil. Ya mungkin stabilnya itu di harga yang nggak kita inginkan. Yang mengatakan kalau krisis RAM ini kayak situasi tarif kemarin. Dan isu terbesarnya itu bukan di tarif atau semacamnya, tapi di volatilitas dan ketidakpastian yang menjadi racunnya. Jadi harga naik karena demand AI. Membuat orang-orang sekarang panic buying yang menambah demand lagi, yang terus menaikkan harganya hingga separah sekarang. Jadi saran dia adalah taruh uangmu, relax, main game aja. Nikmati sistem yang kamu punya sekarang. Dan menurutku ini adalah saran yang selalu relevan apapun itu. Entah itu HP, laptop, PC, rumah, mobil, motor, dan semacamnya. Jangan upgrade kalau emang nggak perlu. Dan yang sekarang masih cukup buat kebutuhan kalian. Kecuali kalau itu sesuatu yang penting kayak kerja ya. Misal upgrade yang bisa bikin kerja kalian makin cepat atau efisien. Ya upgrade aja. Itu makin dikit waktu yang dihabiskan buat kerja. Antara bisa lebih banyak waktu nyantainya atau bisa nambah kerja makin banyak. Dan aku juga pengen upgrade sih ini laptop kentang, yang kalau laptop ini adalah anak kecil dia udah bisa kelas 3 atau 4 SD sekarang. Cuma sekarang karena krisis dan juga jujur aja bokeh sih. Jadi kapan aja kalau udah dapat duit. Dan selanjutnya Oppo. Masih ada keluarga lainnya yang akan datang dengan leak terbaru mengatakan bahwa Oppo sedang mengerjakan model lain lagi dengan 2 kamera 200 megapiksel. Jadi menurut leaker Digital Chat Station, Oppo sedang mengembangkan HP murah dengan spek flagship yang dapat lebih
yang dapat rilis lebih awal dari yang diperkirakan. Dan HP yang dimaksud itu akan menggunakan Dimensity 9500 Plus dengan dua kamera 200 megapiksel di belakang. Jadi 9500 Plus itu yang saingan sama 8 Elite Gen 5 sekarang. 8 Elite Gen 5 lebih cepet dikit, tapi udah kayak gitu kayaknya udah nggak terlalu kerasa sih. Udah di flagship. Kecuali kalau dibuat main game berat atau dilihat angkanya aja. Kalau dipakai sehari-hari seharusnya nggak terlalu kerasa. Dan menurutnya, kamera utama dan telefotonya itu akan menggunakan sensor 1:1,56 inci 200 megapiksel Samsung HP5. Di dua kameranya sensornya sama 200 megapiksel. Dan ini bukan Find X9 Ultra. Karena itu nanti akan bawa telefoto 200 megapiksel, terus tiga kamera lainnya itu 50 megapiksel aja. Jadi ada 4 kamera. Tapi aku nggak tahu apakah mereka masih bisa bawa spek flagship tapi harganya agak murahan dengan kondisi RAM kayak sekarang. Atau mungkin aja Oppo punya stok RAM banyak kayak gitu, atau nanti RAM-nya yang disunat. Moga aja Oppo yang punya stok banyak gitulah. Dan yang terakhir, Redmi telah mengkonfirmasi detail baru untuk Redmi Note 15 5G. Jadi di hari-hari sebelumnya mereka telah mengkonfirmasi kamera utama 108 megapikselnya. Habis itu juga ada baterai 5520 mAh dengan chargingnya 45 watt. Sekarang mereka juga membagikan chipsetnya yaitu Snapdragon 6 Gen 3 yang kurang lebih kayak 7S Gen 2. Cuma clock dari e-core-nya turun dikit 150 MHz. Tapi GPU-nya juga naik dikit. Dan mereka mengklaim GPU ini 10% lebih cepat dan CPU-nya itu 30% lebih cepat dari generasi sebelumnya. Itu nggak tahu mereka bandinginnya sama apa. Generasi sebelumnya itu yang dimaksud apa? Generasi HP-nya, chipsetnya, atau apa? Nggak tahu. Coba aja tanya si Zhou Xiaomi. Dan di postingan itu juga mereka mengklaim 48 bulan performa bebas lag. 48 bulan performa bebas lag tergantung sih dipakai apa juga. Ya udah amat. Dan menurut wacana sebelumnya, si Redmi Note 15 5G ini akan punya layar 6,83 inci Full HD Plus AMOLED, RAM-nya itu 8 GB, storage-nya 256 GB, kamera ultra wide 8 megapiksel, entah masih ada aja, kamera utama 108 megapiksel, dan kamera selfie-nya 20 megapiksel. Kalau HP ini rilisnya nggak lebih murah dari si iQOO Z9 sih, langsung mati sih. Oke, jadi itu aja untuk kali ini. Like kalau ada suka, sungkrip. Sumber beritanya nanti akan ada di bawah. Thank you. Bye.